Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stefani Natalia Leo dengan NIM 2314201168, kelas A4 semester 2. Saya berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, jurusan Ilmu Keperawatan. Tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap dengan mata kuliah promosi kesehatan dengan dosen pembimbing Nurse Fania Tampilang Eskep MKes. Pada saat ini saya akan membahas mengenai penyakit malaria. Yang pertama, kita masuk ke presentasi tentang definisi. Definisi pertama itu malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit dari genus Plasmodium yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Penyakit ini ditandai dengan gejala demam berulang, menggigil, berkeringat, dan sakit kepala. Pada kasus yang berat, malaria dapat menyebabkan komplikasi serius seperti anemia berat dan kerusakan organ internal. Dan definisi kedua yaitu malaria merupakan penyakit parasit yang disebabkan oleh infeksi Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Gejala khas malaria melalui demam siklis, menggigil, dan kelelahan. Malaria yang tidak ditangani dengan baik dapat berujung pada komplikasi yang mengancam nyawa, termasuk gagal ginjal, edema paru, dan ensefalopal. Definisi ini diambil dari buku terbitan pada tahun 2019. Yang kedua, kita masuk ke etiologi malaria. Malaria berkaitan dengan penyebab dan perkembangan. Penyakit ini, malaria, disebabkan oleh infeksi parasit Plasmodium yang memiliki beberapa spesies yang dapat menginfeksi manusia, yaitu ada Plasmodium falciparum. Spesies ini menyebabkan bentuk malaria yang paling parah dan mematikan. Yang kedua ada falciparum, memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel darah merah pada semua tahap perkembangannya yang dapat menyebabkan anemia berat dan komplikasi seperti malaria cerebral. Dan yang berikut ada Plasmodium vivax. Spesies ini sering menyebabkan malaria kambuhan karena dapat membentuk hipnosoid yang tidak aktif di hati dan dapat bereaktivasi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelah infeksi awal. Nah, yang berikut ada Plasmodium oval, mirip dengan vivax. Oval juga dapat menyebabkan kambuhan karena bentuk hipnosoid yang bisa dorman di hati. Berikut ada Plasmodium malaria. Spesies ini umumnya menyebabkan bentuk malaria yang lebih ringan. Tetapi infeksinya dapat berlangsung kronis dan bertahan selama bertahun-tahun jika tidak diobati. Berikut ada Plasmodium knowlesi. Spesies ini adalah parasit yang biasanya menginfeksi kera tetapi dapat menular ke manusia, terutama di beberapa wilayah di Asia Tenggara. Knowlesi dapat menyebabkan infeksi yang berkembang cepat dan parah. Berikut ada penyebab. Penyebab malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Berikut adalah beberapa penyebab utama malaria yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada gigitan nyamuk Anopheles. Nah, penyebab utama malaria adalah gigitan nyamuk Anopheles yang membawa parasit Plasmodium. Nyamuk ini biasanya aktif menggigit pada malam hari. Dan yang kedua itu ada parasit Plasmodium. Ada beberapa jenis parasit Plasmodium yang menyebabkan malaria pada manusia, yaitu ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Dan yang ketiga ada karena
faktor lingkungan. Nah, daerah dengan iklim tropis dan subtropis yang hangat dan lembab mendukung ini keberadaan nyamuk Anopheles. Kolam air yang tergenang dan lingkungan yang kurang bersih juga menjadi tempat berkembang biak nyamuk ini. Dan yang keempat itu ada perjalanan ke daerah endemik. Nah, orang-orang yang berpergian ke daerah endemik, malaria memiliki risiko tinggi tertular jika tidak menggunakan tindakan pencegahan yang tepat. Dan yang kelima ada transfusi darah. Meskipun jarang, malaria juga dapat ditularkan melalui transfusi darah dari donor yang terinfeksi atau melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Dan yang keenam itu ada penularan dari ibu ke janin. Nah, ibu hamil yang terinfeksi malaria dapat menularkan penyakit ini kepada janinnya melalui plasenta. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala malaria bervariasi tergantung pada jenis Plasmodium yang menginfeksi dan dapat muncul beberapa minggu setelah gigitan nyamuk yang terinfeksi. Berikut ada beberapa tanda dan gejala umum malaria yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu demam. Gejala yang paling umum adalah demam tinggi yang seringkali berulang dan datang dalam siklus. Dan yang kedua, mengingil. Pasien sering mengalami mengingil yang hebat. Yang ketiga ada berkeringat. Setelah mengingil dan demam, pasien biasanya berkeringat banyak saat suhu tubuh mulai turun. Yang keempat ada sakit kepala. Sakit kepala yang hebat seringkali menyertai demam. Dan yang kelima, nyeri otot dan sendi. Pasien mungkin mengalami nyeri pada otot dan sendi. Mual dan muntah, rasa mual dan muntah sering terjadi pada penderita malaria. Yang ketujuh ada kelelahan. Pasien malaria biasanya merasa sangat lelah dan lemah. Kedelapan ada diare. Beberapa pasien mungkin mengalami diare. Kelima, anemia. Karena parasit Plasmodium menghancurkan sel darah merah. Anemia dapat terjadi menyebabkan gejala seperti pucat dan kelelahan ekstrim. Ke-10, pembesaran limpa dan hati. Dalam kasus yang parah, malaria dapat menyebabkan pembesaran limpa dan hati. Yang ke-7 ada ke-11 ada ikterus. Jaundice. Kulit dan mata pasien mungkin menjadi kuning karena kerusakan sel darah merah. Komplikasi. Malaria dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, terutama jika tidak segera diobati. Ada beberapa komplikasi yang paling berbahaya dan umum terkait malaria. Yang pertama kita akan bahas mengenai malaria cerebral. Ini adalah bentuk malaria berat yang terjadi ketika sel-sel darah yang terinfeksi menyumbat pembuluh darah kecil di otak, menyebabkan pembengkakan otak, kejang-kejang, kebingungan, dan koma. Malaria cerebral bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Dan yang kedua itu ada anemia berat. Karena parasit malaria menghancurkan sel darah merah, penderita dapat mengalami anemia berat yang ditandai dengan kelelahan ekstrim, kelemahan, dan pucat. Yang ketiga, ada gagal ginjal akut. Malaria dapat menyebabkan kerusakan ginjal yang signifikan, sehingga ginjal tidak mampu menyaring limbah dari darah secara efektif. Ini dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan benar. Yang keempat ada edema paru. Cairan dapat menumpuk di paru-paru, menyebabkan kesulitan bernafas yang parah. Edema paru memerlukan perawatan medis segera. Dan yang kelima ada hipokemia. Infeksi malaria dapat menyebabkan kadar gula darah yang sangat rendah, yang bisa sangat berbahaya, terutama pada anak-anak dan wanita hamil. Dan yang keenam ada kejang. Malaria berat terutama pada anak-anak dapat menyebabkan kejang-kejang yang berulang dan serius. Yang ketujuh ada gagal hati.
Infeksi malaria dapat menyebabkan kerusakan pada hati yang dapat mengakibatkan gagal hati. Dan yang ke-8 ada ikterus, jaundice. Kerusakan sel darah merah yang signifikan dapat menyebabkan penumpukan bilirubin yang membuat kulit dan mata menjadi kuning. Yang ke-9 ada pembesaran limpa. Limpa dapat membesar dan menjadi sangat rapuh karena bekerja keras untuk menghilangkan sel darah yang terinfeksi. Limpa yang membesar beresiko pecah, yang merupakan keadaan darurat medis. Yang ke-10 ada kardiomiopati, malaria. Dalam beberapa kasus, malaria dapat mempengaruhi jantung, menyebabkan miokarditis, peradangan otot jantung, atau kardiomiopati. Yang ke-11 ada metabolic acidosis. Infeksi malaria dapat menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa dalam tubuh yang dikenal asidosis metabolik. Ini bisa berakibat fatal jika tidak segera diobati. Yang ke-12, shock. Pada kasus malaria, pasien dapat mengalami penurunan tekanan darah drastis yang dapat menyebabkan shock, memerlukan intervensi medis segera. Atau fisiologi. Malaria melibatkan serangkaian proses yang terjadi setelah parasit Plasmodium masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Berikut ini adalah tahap utama dalam patofisiologi malaria. Yang pertama, masuknya parasit ke dalam tubuh. Ketika nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi menggigit manusia, parasit Plasmodium dalam bentuk sporozoid disuntikkan ke dalam aliran darah. Yang kedua, fase hepatik atau fase eritrositik. Sporozoid bergerak melalui aliran darah menuju hati. Di dalam hati, sporozoid menginfeksi sel hati, hepatosit, dan berkembang biak menjadi merozoid. Sel hati yang terinfeksi pecah melepaskan merozoid ke dalam aliran darah. Yang ketiga ada fase eritrositik atau fase darah. Merozoid menginfeksi sel darah merah eritrosit. Di dalam sel darah merah, merozoid berkembang melalui beberapa tahap, trofozoid, skison, akhirnya menjadi merozoid baru. Berikut sel darah merah yang terinfeksi pecah. Pathway malaria. Nah, pathway malaria ini kita bisa lihat bersama-sama, bahkan kita bisa baca dan kita bisa lihat bersama-sama. Di situ ada panah yang berawal dari gigitan nyamuk, lalu berikut masuk menginvasi sel parenkim hepar, pembelahan inti, merozoid lepas, masuk sirkulasi darah. Dan selanjutnya kita bisa lihat bersama-sama dalam video saya kali ini. Pemeriksaan penunjang. Kita bisa lihat bersama-sama juga dalam video saya ini tentang pemeriksaan penunjang. Nah, tahap-tahap apa yang ada di pemeriksaan penunjang ini? Nah, yang pertama itu ada mikroskopis. Kedua, tes diagnostik cepat atau RDT, Rapid Diagnostic Test. Yang ketiga ada polymer chain reactions atau PCR. Keempat ada serologi. Kelima ada flow cytometry. Keenam ada quantitative Buff Checks atau QBC. Diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan juga ini kita bisa lihat, bahkan kita harus pahami. Nah, diagnosa keperawatan ini dia ada diagnosa keperawatan, tujuan, kriteria evaluasi, standar evaluasi, dan rencana intervensi. Nah, kita bisa baca bersama-sama di dalam video saya saat ini. Akhir kata dari saya, terima kasih.
karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil presentasi yang telah saya buat. Dan apabila dalam presentasi saya kali ini memiliki kekurangan atau kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila para pembaca ataupun pendengar bergerak hati untuk memberikan saya sedikit tentang koreksi mengenai presentasi saya, agar kedepannya saya bisa membuat hasil presentasi yang lebih baik, bahkan menarik lagi. Jadi sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai di sini video saya. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.